Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini mengharuskan kita tidak bertatap muka secara langsung dalam beberapa bulan terakhir ini, dan ibu mohon maaf jika pada saat pelaksanaan daring kemarin itu ada dari kalian yang tidak mengerti maksud dari materi yang ibu berikan maupun soal dan ujian yang telah dilakukan kemarin. Oleh karena itu, ibu mencoba untuk memberikan materi dengan cara seperti ini dengan tujuan kalian bisa lebih memahami, karena di semester 3 ini, di kelas 11 pertama kali ini, kita di biologi kita akan belajar lebih sering ke sistem, baik itu sistem gerak, sistem pencernaan, sistem rangka, reproduksi, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita masuk ke sistem organ tersebut, kita harus tahu dulu dan mempelajari tentang sel. Apa sih sel itu? Kenapa kita harus belajar tentang sel dan apa manfaatnya? Sel itu merupakan dasar dari kehidupan kecil yang ada di dalam tubuh kita, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di tubuh kita sendiri, itu dari kepala kalian sampai ujung kaki kalian itu memiliki banyak sekali ribuan sel. Untuk apa sel tersebut? Sel itu digunakan oleh tubuh kalian untuk mengkoordinasi satu sama lainnya, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya struktur dan sistem organ. Nah, di dalam tubuh kita ini, kita di kelas 11 ini lebih sering mempelajari tubuh kita sendiri. Jadi kita bisa dengan diharapkan dengan kita belajar tentang sel tersebut, kita bisa belajar tentang diri kita sendiri, kita yang memanajemen badan kita sendiri, dan kita bisa mengetahui kapan waktunya badan kita harus istirahat. Oke, kita mulai ya. Di sini tentang struktur dan fungsi sel. Berbicara tentang sel, kita harus tahu dulu apa itu sel. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Jadi sel ini merupakan dasar fungsi yang kalau kita ingin melakukan fungsi kehidupan harus punya sel, dan sel tersebut itu harus hidup. Tetapi ada juga seorang ilmuwan yang pertama kali dulu dia meneliti dengan keinginan rasa ketahuan, ilmuwan yang bernama Robert Hooke itu mengatakan bahwa sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Kenapa saya bilang ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang sel itu adalah Robert Hooke? Karena pada saat tahun 1666 itu kita memiliki ilmuwan dari luar negeri, ilmuwan jauh, itu dia merancang dengan kreativitasnya, dia merancang sebuah mikroskop buatannya sendiri. Didorong dengan rasa keingintahuan dia meneliti sebuah gabus. Gabus ini merupakan batang pohon yang sudah tidak hidup, artinya sudah mati. Maka di dalam sayatan dengan dia melakukan eksplorasi dengan mikroskopnya, dia melakukan sayatan tipis pada sel gabus tersebut, sehingga diketahui bahwa ternyata di dalam sayatan gabus tersebut ternyata ada kayak rongga antar sel atau ruang antar sel, atau apa ya sebutnya, kamar-kamar kecil lah, bilik kalau kita melakukan pencoblosan itu ada bilik, nah seperti itu. Tetapi gambaran sayatan gabus ini seperti pondasi rumah. Kalian pernah lihat kan rumah yang sedang dibangun itu pasti memiliki pondasi dari batu bata. Bentuk susunan batu bata sebelum pada saat rumah itu jadi dan belum dicat, belum disemen, itu seperti kotak-kotak gitu kan ya, rapat dan itu berjejer. Nah, itulah yang ditemukan oleh si Robert Hooke.
Robert Hooke ini pada saat melakukan penelitian terhadap si sel gabus tersebut, ternyata dia kaget. Oh, ternyata di dalam sayatan gabus yang ia sayat-sayat sendiri dan sayat tipis kemudian diamati di bawah mikroskop, ternyata ada yang namanya ruang itu kosong. Bedanya kalau misalnya batu bata tersusun itu bentuknya padat dan kalian tidak tembus, artinya kita tidak bisa melihat ke belakangnya. Pada sayatan gabus tersebut kita bisa melihat bahwa si kotak-kotak tersebut transparan. Oleh karena itulah si Robert Hooke itu mengatakan bahwa oh, ini sel nih merupakan materinya paling sederhana banget, dan ini penyusun makhluk hidup. Kalau nggak ada ini nggak bisa hidup, katanya si Robert Hooke. Kemudian nih lihat di sini ada mikroskop, bentuk mikroskop dari si Robert Hooke yang digunakan untuk mengamati sel tumbuhan, dan kebetulan sel tumbuhan yang diamati oleh Robert Hooke itu adalah sel mati. Nah, di sini bisa kamu lihat ya, Robert Hooke melihat rongga kosong pada sayatan jaringan, kemudian dinamakan selula yang artinya sel. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kamu bisa baca, pada tahun 1965 ia menemukan adanya ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Kemudian, saat si Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang quartz tuber menggunakan mikroskop, sehingga terdapatlah sayatan atau ruang-ruang kosong yang disebut dengan istilah sel. Nah, sel yang ditemukan Robert Hooke ini merupakan sel gabus yang telah mati. Nah, terinspirasi dari ilmuwan Robert Hooke, maka si Anthony van Leeuwenhoek pada tahun yang sama itu ingin meneliti tentang sel tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan hasil karya buku yang diterbitkan oleh Robert Hooke tentang mikrografi ya kalau nggak salah, dia si Anthony ini termasuk orang yang kepo atau kemal lah dengan buku yang dibaca, buku yang ditulis oleh si Robert Hooke tersebut. Sehingga dari karya buku Robert Hooke ini, si Anthony ingin mengamati mikroskop, mengamati makhluk hidup, tetapi dengan bantuan mikroskop yang didasari dari penemuannya si Robert Hooke, dengan catatan kalau pada Robert Hooke itu dia mengamati sel mati, maka si Anthony ini akan mengamati sel hidup. Kalau pada Robert Hooke dia mengamati tentang sayatan tipis gabus, maka si Anthony ini dia mengamati jasad-jasad ternik. Jasad ternik ini ada pada hewan ataupun jasad yang sudah artinya tidak hidup. Kemudian dia si Anthony ini pengen melihat apakah di dalam jasad tersebut adakah sel atau makhluk lain. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini kemudian melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda, kemudian dia akhirnya menemukan sel itu merupakan satuan unik kehidupan. Anthony van Leeuwenhoek adalah orang yang pertama kali yang melihat sel tunggal dan mengamati darah, cairan mani, feses, bahkan email gigi kita. Kemudian karena dia orang yang pertama kali melakukan penelitian terhadap kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia satupun, sehingga karya Anthony van Leeuwenhoek ini dia menjadi dasar, atau artinya hasil karya penelitiannya itu menjadi dasar bagi cabang biologi yang kita gunakan saat ini, yaitu mikrobiologi. Nah, hampir penemuan terbesarnya itu terjadi pada tahun 1674 ketika ia melakukan pengamatan pada mikroba yang seperti saya jelaskan tadi. Dan penemuannya ini menjelaskan bahwa ternyata selain manusia terhadap ada lagi kehidupan makhluk hidup yang sangat amat kecil yang sangat mempengaruhi sejarah umat manusia. Bahkan dalam air yang kita minum itu terdapat spesies atau makhluk hidup yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata normal, jadi mata telanjang. Jadi kita harus melihatnya dengan menggunakan bantuan lensa, dalam hal ini yaitu mikroskop. Kemudian atas dasar Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek tersebut,
sehingga banyak orang yang ingin mengembangkan dunia sel. Perkembangan mikroskop kan hampir 200 tahunnya lamanya, itu memberi kesempatan lah bagi ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Makanya setelah si Anthony sama si Robert Hooke meneliti tentang sel pada jaringan mati dan jaringan hidup, maka timbullah ilmuwan-ilmuwan baru seperti Schleiden dan Swan yang ikut terprovokasi atau terinspirasi dari Robert Hooke dengan si Anthony ini. Mereka mengamati dari susunan tubuh-tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, serangkaian penelitian yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan tersebut, si Matthias Schleiden, ahli tumbuhan ya, dan Theodor Swan yang merupakan ahli hewan, mereka memiliki teori sel. Di sini mereka mengatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsinya terkecil dari semua makhluk hidup. Saya lihat di sini ya. Bentar. Saya munculin dulu. Oke. Nah, di sini ya bisa dilihat si Schleiden dan Swan ini merupakan ahli tumbuhan dan ahli hewan. Mereka berkolaborasi kemudian menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kemudian mereka berpikir, oh, sel ini merupakan unit struktural yang ada pada makhluk hidup. Nah, lanjut ya, di sini ada ilmuwan lain seperti Johannes Evangelista Purkinje yang mengenalkan tentang protoplasma, merupakan zat yang pertama kali dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma atau yang lebih cair. Jadi nukleus itu ada, di dalam nukleus itu ada yang namanya sitoplasma. Di dalam sel itu terdapat sitoplasma atau cairan yang tidak terlalu cair juga, tapi dia memudahkan untuk pergerakan organ-organ tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada Rudolf Virchow ini mengatakan bahwa sel itu bisa membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Artinya setiap sel yang ada berasal dari sel sebelumnya. Jadi Rudolf Virchow ini mengemukakan suatu penemuan yang mengatakan omnicellular excellular, artinya sel itu berasal dari sebelumnya. Maka sel itu bisa membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Berbicara tentang sel itu merupakan berasal dari bahasa Latin yang artinya cella, ruangan kecil, dan ditemukan oleh Robert Hooke tadi, seorang ilmuwan dari Inggris. Tapi pada tahun 1810 sampai 1882 oleh Matthias Schleiden dan si Swan tadi itu melakukan pengamatan terhadap mikroskopi terhadap tumbuhan dan pada hewan, sehingga menemukan bahwa baik pada tumbuhan maupun hewan itu punya sel. Artinya yang namanya makhluk hidup pasti punya sel, itu pikiran mereka. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel itu memiliki membran plasma, yang pentingnya sitoplasma, nukleus, dan organel. Berbicara tentang sel itu ada yang namanya sel hewan, ada yang namanya sel tumbuhan. Ada yang prokaryotik dan ada yang eukaryotik. Prokaryotik itu merupakan asal dari bahasa Yunani yang artinya pro, sebelum, dan karyot artinya membran inti. Jadi prokaryotik itu adalah sel yang belum memiliki membran inti. Nah ya, sedangkan sel prokaryotik itu materi genetiknya tidak dilindungi oleh membran. Jadi DNA-nya itu ada di dalam sel tersebut. Nah, oleh karena itu materi yang ada di sekitar DNA itu disebut sebagai nukleoid. Nah, di sini ya,
Ciri-ciri dari sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, tidak memiliki sistem endomembran, artinya dia tidak kompleks seperti retikulum, endoplasma, dan badan Golgi, tidak punya mitokondria dan kloroplas, tapi memiliki struktur yang fungsinya sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Mesosom ini sama fungsinya seperti mitokondria dan kloroplas, artinya dia lebih ke energinya. Kromatofor itu seperti kloroplas untuk memberi warnanya. Selain itu, prokariotik juga memiliki membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma atau berupa cairan yang mengandung ribosom atau energinya. Sel prokariotik ini lebih sederhana ya anak-anak dibandingkan dengan sel eukariotik. Kenapa? Sel prokariotik itu ada pada makhluk yang sangat sederhana, sebagian besar itu ada pada bakteri dan alga, sedangkan pada sel eukariotik itu terbagi menjadi dua, sel hewan sama sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan ini, kalau tumbuhan anggap tumbuhan dan hewan ini memiliki dia lebih kompleks jaringannya, karena itu sel prokariotik itu dibedakan dari sel eukariotik. Nah, ini adalah gambarnya. Ini ya contoh dari sel prokariotik. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar. Ini adalah contoh kapsul dari sel prokariotik, yang terdiri atas kapsul. Nih, yang tanda merah di sini merupakan pelindung utama ya. Kapsul ini merupakan pelindung utama dari sel prokariotik. Dia memiliki gel sehingga menjadikan si hewan tersebut bisa beraktivitas atau bergerak tanpa harus bingung karena nggak punya kaki. Oke, lihat di sini. Ini ada kapsul. Ini ya, kapsul ini ada di bagian luar. Di luar kapsul ini terdapat yang namanya pili. Pili ini seperti rambut nih ya, rambut-rambut kecil. Dia menyelubungi si kapsul tersebut. Fungsinya buat apa? Pili ini untuk memudahkan pergerakan juga, sama seperti gel pada kapsul. Jadi gel pada kapsul ini akan menempel pada sekeliling kapsul tersebut ini. Kemudian pili ini akan memudahkan dia untuk merespon rangsangan atau getaran yang ada di sekitarnya. Di dalam kapsul, pada saat kamu buka di dalam kapsul tersebut ada yang namanya dinding sel nih, lapisan kuning. Diwarnainya ini, lapisan kuning ini adalah sel yang dinding selnya. Dia merupakan pelindung juga, sama seperti kapsul. Dan kalau kapsul dia sangat keras, maka dinding sel ini sifatnya semi permeable dan dia hanya bisa dilewati oleh benda-benda tertentu saja yang sifatnya cairan tertentu yang memang diharuskan lewat di dalam dinding sel tersebut, jadi semi permeable. Kemudian di dalam dinding sel ini ada membran sel, kemudian ada sitoplasma, yang kecil-kecilnya ada ribosom, terus ada merah di sini adalah plasmid, kemudian ada yang namanya nukleoid ini, yang besar ini, dan yang panjang di sini adalah namanya flagellum. Sitoplasma ini berupa cairan untuk berfungsi untuk memberikan energi. Sebenarnya ada mesosom di sini, di sekitarnya yang merah ini ya, yang merah kecil ini tidak tercover tadi. Ini adalah mesosom. Mesosom ini digunakan untuk sebagai penghasil energi si prokariotik ini, fungsinya sama seperti mitokondria juga. Kemudian di sini ada ribosom dan nukleoid atau sejenis DNA, RNA ini berfungsi untuk pada saat mereka membelah diri atau melakukan pergiliran keturunan. Bisa dilihat ya, organel sel terdiri atas dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan, artinya peptidoglikan itu sangat keras, lipid dan protein. Yang namanya dinding, dia adalah penghalang, jadi dia berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Jadi si hewan prokariotik tersebut dia tidak akan berubah bentuk dalam
dalam waktu cepat. Jadi memang kalau udah bentuknya seperti kapsul, maka bentuknya akan seperti kapsul. Nah, pada dinding sel ini terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul yang dibutuhkan di dalam tubuhnya si prokariotik. Yang kedua, membran plasma. Tadi saya salah menyebutkan ya, di dalam gambar tadi ada membran plasma, tapi saya menyebutkannya di dinding sel yang bersifat semi permeabel, harusnya membran plasma. Jadi membran plasma ini bersifat semi permeabel, artinya tersusun atas molekul lipid dan protein dan berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi fungsi membran plasma ini bersifat semi permeabel, dia akan mengatur jalan lintas molekul dan ion-ion dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi jika ada molekul lipid dan protein, protein dan ion-ion yang ingin masuk ke dalam si prokariotik harus melewati yang namanya membran plasma. Oke, yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu cairan berisi hampir 70%-nya itu, atau hampir 75% itu berisi air, protein, lipid, dan mineral, serta enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara ekstraseluler untuk melakukan metabolisme sel. Jadi semua kegiatan aktivitas prokariotik itu dilakukan di dalam sitoplasma. Ya, metabolisme sel artinya menghasilkan energi juga dilakukan di sitoplasma. Makanya walaupun prokariotik ini susunannya sangat sederhana, tapi semuanya tercover oleh yang namanya sitoplasma, mesosom, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada mesosom. Mesosom ini merupakan membran plasma yang terlekuk atau melekuk ke dalam seperti kacang merah. Kalian pernah lihat kacang merah ya, kacang kapri merah. Kalau misalnya kalian suka makan es kacang merah itu pasti kelihatan seperti bentuk melengkung gitu. Itu kalau misalnya digambarkan di dalam prokariotik itu adalah mesosom. Jadi mesosom ini terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran ini terdapat enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, sama seperti halnya mitokondria pada eukariotik, mesosom ini memiliki peranan yang sangat penting. Dia bisa mengoksidasi atau melakukan reaksi oksidasi. Jadi prokariotik ini bisa bernapas, bisa menghasilkan energi dalam satu bersamaan karena adanya mesosom. Nah, ini fungsinya ya, kamu bisa lihat sebagai pengganti mitokondria dan tempat terjadinya respirasi sel sehingga dihasilkannya energi. Kemudian ada yang namanya ribosom. Ribosom itu bentuknya kecil, tersebar di dalam tubuh si prokariotik. Dia tempat melakukan sintesis protein. Di dalam sitoplasma kan ada yang namanya 20-30 ribu yang tersusun atas RNA dan protein. Nah, si ribosom ini walaupun berupa butiran kecil, tetapi dia memiliki diameter 15-20, tidak diselubungi oleh membran dan bisa menggabungkan. Artinya tempat berlangsung sintesis ini dengan menggabungkan asam amino yang sesuai dengan informasi genetik. Kemudian terdapat DNA. Organel yang paling penting di sini adalah DNA. Kenapa saya bilang DNA? Karena tanpa DNA si prokariotik ini tidak bisa melakukan pergiliran keturunan. Artinya dia tidak dapat membelah diri. DNA ini atau DNA asam deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetika, sifat-sifat yang harusnya diwariskan kepada keturunannya. Makanya jika si hewan prokariotik ini membelah diri, maka keturunannya akan menghasilkan sifat sama persis dengan yang diperoleh dari induknya. Kemudian ada RNA atau asam ribonukleat. Ini berfungsi membawa kode-kode genetika sesuai pesanan DNA. Jadi pada saat mereka melakukan perkawinan atau pergiliran keturunan, maka si DNA dan RNA ini akan berbagi kode ke si keturunannya tersebut. Ini ya. Ini adalah perbedaan prokariotik dan eukariotik. Bisa kamu lihat yang tadi sudah Ibu jelasin. Sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik itu mempunyai membran inti.
Kalau pada prokariotik itu memiliki mesosom, maka pada eukariotik itu adalah mitokondria. Sedangkan pada prokariotik itu tidak mempunyai sistem endomembran karena dia sifatnya sangat sederhana, maka pada sel eukariotik itu memiliki sifat endomembran. Mungkin ini yang bisa Ibu jelaskan materi tentang sel tersebut. Silakan kalian baca kembali, kalian dengarkan kembali tentang sel ini. Kemudian nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lebih jauh lagi tentang sel. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.